Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raja Brajanjasmara, NPM 1908260157. Nah, di sini saya akan menjelaskan berupa blok muskuloskeletal yang saya ambil tentang ankle sprain. Baiklah, izinkan saya mempresentasikannya, membuka share screen. Nah, ini dia untuk min map saya. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Saya zoom terlebih dahulu. Nah, mulai dari pendahuluannya. Pendahuluannya sendiri itu ankle sprain itu kan merupakan cedera akut di sistem muskuloskeletal yang mengenai ligamen pada pergelangan kaki. Kemudian ankle sprain itu kan terjadinya penguluran atau robekan pada ligamen. Biasanya itu berada di pergelangan kaki kita, di ankle. Biasanya kondisi ini disebabkan karena ketidakseimbangan gerakan inversi dan fleksi pada pergelangan kaki saat menapakkan kaki. Biasanya pada lateral ankle sprain merupakan jenis kaki yang sering terjadi, kesleo. Nah, definisinya itu ankle sprain ini kan cedera yang terjadi pada ligamen di sekitar sendi pergelangan kaki, di bawah kaki itu. Kemudian ligamen ini adalah jaringan ikat yang kuat yang menghubungkan tulang satu sama lain. Ankle sprain ini terjadi ketika ligamen ini diregangkan atau robek. Biasanya terjadi karena pergelangan kaki terguling atau terputar ke arah yang tidak normal. Terkilir dia, salah tapak. Gejala sendiri itu biasanya nyeri di sekitar pergelangan kaki, bengkak, memar, kesulitan berjalan, ketidakstabilan pergelangan kaki. Nah, untuk klasifikasi sendiri ini bisa kita lihat ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Grade 1 itu ringan. Biasanya itu cedera ringan ini pada ligamen itu tidak menyebabkan ruptur makroskopik dan ketidakstabilan sendi. Biasanya dia masih bisa beraktivitas, masih bisa santai, masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Kemudian moderate itu ruptur sebagian ligamen, dia menyebabkan nyeri dan pembengkakan sedang. Biasanya itu serta terdapat keterbatasan fungsional dan ketidakstabilan ringan hingga sedang. Ini sudah mulai menyebabkan nyeri, sudah mulai terganggu eh, aktivitasnya. Kemudian ada grade 3 berat, itu cedera yang parah menyebabkan ruptur ligamennya itu robek, sudah kesakitan dengan gejala nyeri, bengkak, hematoma, dan ketidakstabilan yang signifikan. Nah, faktor risiko sendiri itu bisa kita lihat di sini. Dia ada jenis kelamin. Biasanya itu laki-laki paling banyak terkena ankle sprain ya. Karena pada laki-laki ini kan yang kita ketahui itu dia sangat lasa, aktivitasnya sangat berat dan sangat ekstrim. Kemudian olahraganya itu biasanya yang paling sering terkena pada ankle sprain itu pemain basket karena dia lompat-lompat, salah mendarat, kakinya terkilir. Kemudian pemain bola dan lain-lain yang aktivitas ekstrim-ekstrim. Kemudian bisa faktor risikonya kekuatan otot lemah, keseimbangan yang buruk, sepatu yang tidak pas. Nah, biasanya etiologi itu melangkah pada permukaan yang tidak rata atau jalannya itu yang tidak rata, bebatu-batuan, bergelombang, pergunungan. Misalnya jatuh dari tempat tinggi dia atau dari tempat tidur lantai 2 ke bawah. Kemudian menghentakkan kaki yang sangat kuat sehingga kakinya itu eh, terpelintir. Kemudian memutar pergelangan kaki. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk patofisiologi sendiri itu kenapa dia ini mengalami cedera. Patofisiologi pada ankle sprain ini pertama dia itu kan mengalami trauma atau cedera. Yang mana cedera pada pergelangan kaki itu kan kaki itu bergerak, kemudian dia melampaui rentang gerak normalnya seperti terinjak, terkilir, dan terjatuh. Biasanya gerakan ini mengalami dia ini trauma atau cedera. Kemudian mengalami peregangan pada ligamen lateral pergelangan kaki bawahnya. Kemudian setelah mengalami trauma dan cedera, dia terjadi kerusakan jaringan, di mana setelah mengalami kerusakan jaringan tersebut, dia mengalami robekan ligamen. Dia ada peregangan ringan, kemudian robekan parsial, kemudian dia terjadi robekan total. Kemudian sesudah itu dia terjadilah inflamasi atau peradangan. Biasanya kerusakan ini biasanya memicu respon inflamasi tubuh kita untuk melepaskan sel-sel inflamasi dan bahan kimia ke area tubuh, ke area yang tercedera itu untuk memulai proses penyembuhan. Kemudian mengalami nyeri pada ujung saraf di ligamen dan mengalami proses penyembuhan dan perbaikan.
Biasanya si ankle sprain ini dapat diobati dengan benar. Biasanya ligamen ini yang robek akan mulai sembuh dalam beberapa minggu. Proses menyembuhkannya itu melibatkan pembentukan jaringan parut yang robek tadi itu untuk menggantikan ligamen yang robek. Namun ligamen yang sembuh itu mungkin tidak sekuat yang cedera kemarin. Untuk kita biasanya kita kasih tahu pasiennya untuk lebih berhati-hati. Nah, ini untuk diagnosisnya, biasanya kita anamnesis pasien kenapa bisa terjadi cedera, kita lihat riwayat sebelumnya, kita lihat pekerjaannya, kemudian kita tanyakan secara lengkap untuk tahu si pasien ini kenapa dia bisa kena ankle sprain. Kemudian kita lakukan namanya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita mulai vital sign seperti kita tekanan darah, nadi, suhu, habis itu ini tensi. Kemudian kita lakukan head to toe mulai dari ekstremitas atas sampai ekstremitas bawah. Kita inspeksi, kita lihat apa kita lihat kita lihat kemudian kita palpasi, kita raba apakah ada nyeri apa tidak. Kita bandingkan kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan gerakan eh, pada kakinya, fleksi, ekstensi. Kemudian setelah itu kita minta izin perlu atau tidak perlu kita minta izin ke pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Ini sangat perlu karena untuk si pasien itu boleh apa tidak kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti foto polos, X-ray. Nah, ini untuk melihat apakah ada robekan atau udah terjadi fraktur apa tidak untuk memastikan si pasien itu. Kemudian kita MRI, CT scan jika tidak keberatan. Kemudian diagnosis banding. Diagnosis banding ini dia bisa terjadi ruptur tendon Achilles, impact impingement syndrome, kemudian fracture pergelangan kaki, Achilles tendonitis, navicular fracture, prerenal tendon syndrome. Nah, tata laksananya itu yang tata laksana awalnya yang kita berikan itu rest, singkatan rest. Rest itu apa? Istirahatkan pergelangan kaki selama 72 jam, ice kompres dingin 15 sampai 20 menit, 3 kali sehari. Kemudian compression, kita gunakan perban elastis untuk mengikat kaki yang terkilir tadi itu. Kemudian elevation, kita angkat lebih tinggi kaki kita 15 sampai 25 cm. Kemudian kita terapi lah untuk ankle sprain itu. Biasanya tidak membutuhkan terapi, tetapi kan untuk menghilangkan rasa nyerinya itu kita butuhkan OANS, obat antiinflamasi non steroid. Seperti kita kasih ibuprofen, diclofenac, paracetamol, acetaminophen. Kemudian kita berikan fisioterapi. Kemudian komplikasi dan prognosis sendiri ini bisa kita lihat dia bisa terjadi kita kita ketidakstabilan pergelangan kakinya, artritis, sindrom kompartemen, nyeri persisten, cedera berulang. Untuk prognosis sendiri ini ankle sprain ini prognosisnya itu baik. Kebanyakan orang dengan ankle sprain grade 1 dan grade 2 itu akan pulih sepenuhnya. Biasanya dalam beberapa minggu dalam pengobatan yang tepat dan cepat. Nah, tapi ada juga untuk ankle sprain grade 3 itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, yang lebih lama untuk pulih dan beresiko untuk mengalami komplikasi. Biasanya waktu pemulihan itu grade 1 sampai 2 minggu, grade 2 2 sampai 3 minggu, dan grade 3 itu 6 sampai 8 minggu atau lebih lama lagi. Nah, untuk edukasi pencegahannya kita beritahu si pasien ini untuk meningkatkan kesadarannya, kita hati-hati dalam berolahraga, jangan terlalu ekstrim aktivitasnya. Kemudian kita beri pemahaman kenapa bisa terjadinya ankle sprain, kita edukasi, kita beri jangan sampai terjadi kedua kalinya sesudah sudah sembuh. Nah, untuk pencegahannya ini perkuat otot pergelangan kaki, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum beraktivitas, sebelum olahraga, kemudian gunakan sepatu yang pas, hindari permukaan yang tidak rata, jaga keseimbangan, pertahankan berat badan ideal. Ini dia untuk referensinya. eh, dan kesimpulan ankle sprain itu apa? Jadi cedera umum yang dapat menyebabkan rasa sakit, bengkak, kesulitan berjalan. Meskipun kebanyakan ankle sprain itu akan pulih sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat, beberapa komplikasi dapat terjadi. Memahami komplikasi dan pencegahan biasanya dapat membantu meningkatkan peluang pemulihan yang optimal dan mengurangi risiko komplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ankle sprain ini. Bila ada kata-kata saya salah, mohon maaf. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.